Aku nyelipin surat resign ke mulut bosku. Soalnya dia bos yang red flag. Saking jahatnya, dia cuma anggap manusia dalam dua jenis. Kamu udah gak berguna. Kamu saya pecat. Tapi bos, saya masih bisa belajar. Kesalahan fatal kamu bukan untuk dipelajari di kantor ini. Keluar. Kamu masih mau jadi manusia berguna kan? Kerjain. Harus selesai hari ini. Dia bakal tendang orang yang menurutnya gak berguna dan jadiin sapi perah orang yang kompeten. Mau kemana kamu? Helele, ya mau pulang pak, kan udah jamnya. Ikut saya ke kantor. Dia juga semena-mena sama karyawannya. Aku sering jadi korban yang harus nemenin dia lembur. Karena udah gak tahan, makanya aku nekat resign sekaligus jailin Pak Bos seru juga sebelum keluar dari kantor. Aku bakal simpen foto aib dia. Akhirnya aku berani bebas. Loh, kok lu di sini sih? Aura yang sopan dong. Selain bos, dia ini calon suami kamu. Kamu PDKT dulu aja ya, tante masuk dulu. Pak, jelasin apa ini maksudnya. Saya ini ogah ya nikah sama bapak. Easy. Nggak mau nikah sama aku, silahkan kembali ke kantor. Kamu masih berguna buat perusahaan. Emoh, enyo gue ora sudi kerja di kantor Eko. Kalau kamu nggak sudi, kamu harus rela capek ke pengadilan. Karena kamu udah nyimpen foto aib bos kamu. Itu orang sadar gak sih sama perilakunya? Siapa coba yang mau nikah sama tukang suruh? Ya udah, kamu istirahat aja. Aku nggak akan suruh-suruh kamu lagi. Ini aku yang kerjain. Nggak usah pak, saya bisa sendiri kok. Ini saya bantu. Saya aja pak, nggak usah sok baik. Biasanya bapak juga semena-mena kan sama saya. Bapak selalu bilang, saya nggak boleh pulang cepat dan kerjaan ditambah. Hei, saya kayak gitu punya alasan. Saya nyuruh kamu kerja cepat, biar kamu nggak pulang kemalaman. Dan kalau kamu pulangnya kemalaman, aku sengaja nahan kamu di kantor. Itu biar bisa bareng sama saya. Jadi kamu tetap aman. Kok bapak diam-diam perhatian sama saya? Ya karena kamu itu calon istri saya. Lagian udah tugas laki-laki menjaga wanitanya. Katanya kalau saya kerja di sini, saya batal jadi istri bapak. Nggak jadi. Saya mau serakah. Kamu tetap kerja di sini, sekaligus jadi istri saya. Tambah cantik. Pak bos. Surprise! Mama, sayang. Siapa cowok ini? Kamu selingkuh? Aku ketahuan selingkuh. Surprise! Tapi bohong. Aku itu udah nebak kamu bakal surprisein aku di hari ulang tahunku. Makanya aku surprisein balik deh. Hampir aja aku jujur kalau aku selingkuh sama mama kamu. Apa? Jadi kalian selingkuh? Surprise! Hah? Aku tahu kalau kamu tahu aku nyiapin surprise. Makanya kita sekongkol buat double surprise. Setiap mau ngeprank suami, aku selalu di-prank balik. Setelah suamiku pulang, pasti dia langsung kaget aku kayak gini. Waktunya pura-pura metong. Aura, suami kamu kecelakaan. Apa? Kayak kena apa, Mak? Cepetan semaur, Mak. Dia kena KKP. Hah? KKP? Kamu kena prank. Mau ngeprank malah kena prank. Hele, awas bayang we pada aku bakal prank balik kowe. Heh, bete. Yes, dia pergi. Thanks ya, bro. Sekarang, ya selingkuh. Sebenarnya aku ngeprank istriku terus buat bikin dia mikir semua yang aku lakuin itu prank. Aku dikasih uang sama suamimu. Dia selingkuh? Sebenarnya aku ngeprank suamiku buat mikir aku cuma ngeprank dia. Padahal mah aku nggak ngeprank sama sekali, tapi beneran selingkuh. Ngapain sih selfie sama mobil gue? Aku. Karena anak 11 naga, majikanku bisa memperlakukan orang seenaknya. Tunggu. Ini uang buat beli HP baru. Maafin majikan saya.
Dia dari kecil udah dimanja sama orang tuanya. Jadi bodyguard pun nyamperin cewek itu. Lalu sih. Akhirnya pembantu baru kita datang. Masuk! Cewek stroke? Dia kan Aku tuh lihat kamu baiknya dia. Makanya aku bakal beli dia habis-habis. Duh, habis. Air galon habis. Ruby! Iya nyonya. Ambilin galon cepat. Biar aku aja. Kamu itu bodyguardku. Tugas kamu ada terus di samping aku, bukan bawa galon. Deneng menang baik sih. Cepetan jatuh sana. Pasti majikanku rencanain sesuatu. Ngapain dia naruh sabun batang di situ? Pas naik tangga, si Cacat itu bakal nginjek sabun batang. Terus ketimpa galon deh. Nah, datang juga dia. Stop! Udah kelewatan ini namanya. Berani-beraninya kamu ngelawan. Saya ini majikan kamu. Kamu mau dipecat. Kalau mau pecat, pecat aja. Aku nggak peduli. Bravo, bravo. Tuan, Nyonya. Loh, kamu nggak stroke? Ya enggak dong. Dia ini sahabat aku dari kecil. Aura minta aku pura-pura jadi stroke buat ngetes ketulusan kamu. Ngetes? Buat apa? Aura itu umurnya udah 25 tahun. Waktunya dia nikah. Dan kayak pengen kamu nikah dengan Aura. Kamu lamar anakku sekarang juga. Lamar. Will you marry me? Aku udah jatuh cinta sama kamu sejak pertama kali kita ketemu. Lele, kok jatuh cintanya malah sama dia sih? Cincin kawin kamu mana? Waduh, ketinggalan di rumah selingkuhan. Kayaknya ketinggalan di kamar mandi deh, sayang. Aku cek dulu ya. Aduh, Apple ya kamar mandi nih. Nih, ada kan? Tadi aku keluar, soalnya perasaan ada yang ngetok pintu. Nah, gitu dong. Kita kan baru nikah. Masa cincin kawin udah hilang aja? Untung aja istriku nggak curiga. Aku selingkuh sama cewek lain. Dan aku ngaku single ke orang-orang. Mas, ini cincin kamu ketinggalan di rumahku. Ruby, kamu tahu dari mana rumahku? Terus cincin yang kamu pakai itu dari siapa? Kayaknya ketinggalan di kamar mandi deh, sayang. Aura merah. Berarti suamiku berbohong. Aku cek dulu ya. Udah sejam nggak balik-balik dari kamar mandi. Mas Harga ngapain sih? Mas, cincin kamu ketinggalan di rumah aku. Woi lah, wani-wani ini kok selingkuh. Aku pun ngajak ketemuan selingkuhan kamu di suatu tempat. Kamu selingkuhannya si Harga? Maaf mbak, aku juga nggak enak setelah tahu dia ngakunya masih single. Aura biru, berarti dia jujur. Ya udah, kalau gitu ikutin rencanaku buat ngejebak dia ya. Kalau mau selingkuh, minimal jago lah. Aku mau cerai aja kalau kayak gini. Maafin aku, sayang. Please, aku janji nggak bakal selingkuh lagi. Gak perlu. Aku udah gak mau sama kamu lagi. Mending kalian berdua pergi dari rumah ini. Sebagai mualaf, ada aja cobaannya. Mantanku, bangun ih, malu tahu. Oh enggak, aku nggak mau bangun sebelum aku balikan sama kamu. Hele, kan kita dilarang mendekati zina. Apalagi sekarang kan bulan Ramadan. Tapi dia mantan terindahku. Dulu kami putus itu karena dia dijodohin. Loh, kok dibalikin ke aku sih? Ini kan kado Hanif kita, sayang. Sorry, kita harus putus. Aku dijodohin sama anak pejabat. Maaf ya, Arga, kita nggak bisa balikan. Soalnya kita kan udah biasa server. Sok jual mahal. Awas aja kamu ngemis-ngemis minta balikan sama aku. Alhamdulillah, kamu nggak tergoda lagi untuk balik pacaran. Ustadz, tapi saya sedih karena saya masih cinta sama dia. Insya Allah, kamu akan mendapatkan jodoh yang baik. Hele, si Biong Gosip dateng. Aura, lu tau nggak? Si Nana yang pernah lu labrak dulu,
sekarang kerja di klub. Temanku ini hobi banget ngegibah. Menurut lo, si Naomi itu aneh-aneh bukan? Menurut gue sih iya. Kan kita pernah mergokin dia jalan sama om-om. Tuh kan, pantesan barang-barang dia branded semua. Gue ini lagi puasa. Lu jangan undang gue buat berbuat dosa dong. Bete banget gue. Lu sekarang udah gak asik. Diajak ke klub gak mau. Diajak party gak mau. Diajak gibah juga gak mau. Kamu sahabat terbaikku kan? Kalau gitu, seharusnya kamu itu ngedukung aku buat jadi mualaf yang baik. Bukan malah ngejerumusin aku ke dalam hal dosa. Iya, tapi kan... Iya, gue minta maaf. Gue janji bakal support lo jadi mualaf yang baik. Thank you ya, Besti. Walaupun kita udah beda keyakinan, tapi aku yakin kita bisa saling toleransi dan saling support. Tapi sorry ya, Sis. Urusan warat takjil, gue bakal lawan lo habis-habisan. Dok, please, oplos aku jadi gelandangan. Kok? Aku tuh capek banget jadi cantik. Kalau ke cewek gelandangan, cowok-cowok pasti beraura biru, alias berniat baik. Tapi kalau ke cewek cantik kayak aku, aura cowok pasti merah. Karena... Hai cantik, ngekos di mana? Oke, saya oplas jadi muka gelandangan. Mari, kurang operasi. Hele, pasti wajahku jadi jelek mempesona sekarang. Hai cantik, kamu kemarin kabur dari aku kan? Mending adu-adu kangnyong deh, Mas. Sekarang aku udah oplas lo jadi jelek. Dengan wajah sejelek ini, nggak ada lagi cowok yang mau ganggu aku. Kamu makin cantik. Hele, Dini malah tambah ayu sih. Pasti operasi plastiknya gagal. Ngekos di mana cantik? Dokter, kenapa aku makin cantik, ha? Maaf, pasti oplasnya gagal. Cepetan oplas ulang. Aku tuh capek jadi cantik. Dek, saingan kamu udah kakak singkirin. Sekarang kamu gak perlu lagi pura-pura jadi gembel. Seriusan, Kak? Wih, lomba modeling. Ikut dek, kamu kan cantik. Lomba modeling. Fix harus ikut. Tahun lalu kan aku menang. Pasti tahun ini menang lagi. Ya, dia ikut lagi. Aku iri tau Kak sama dia. Tahun lalu, skornya tinggi banget. Tenang aja, santai. Kakak punya rencana. Biar dia berhenti dari dunia modeling selamanya.